Sekarang line up dari Persebaya Surabaya asuhan pelatih Danur Windo. Ya, inilah skuad yang diturunkan oleh pelatih Persebaya Danur Windo. Beberapa pemain inti tidak tampil dalam pertandingan kali ini. Andik dan Andi Odang masih menjadi andalan di lini depan. Ada John Tapol, kemudian Sementara ini, inilah dia line up dari sang juara bertahan Persipura Jayapura asuhan pelatih Jeko F. Tiago. Ya, kita melihat tanpa Ricardo Salampesi dan kehilangan Gerald Pangkali serta juga Boas Teofilus Salosa, kita melihat bagaimana Jeko memainkan Ian Kabe sebagai starter, berbeda dengan Beto di depan, dan posisi wingback diisi oleh Errol Iba dan juga John Scarlett. Wasit Armando Pribadi bersiap-siap. Dan inilah dia kick-off babak pertama Super Big Bash Jarum Indonesia Super League. Persebaya Surabaya menghadapi Persipura Jayapura. Josh Maguire masih memberikan umpan kepada Andi Odang. Keluar lapangan, lebaran ke dalam kali ini bagi Persipura Jayapura. Inilah dia Josh James Maguire. ya kita tahu minggu lalu pemain ini harus absen pada saat menghadapi Persiwa Wamena. Dan kita kembali melihat bagaimana kekuatan inti dari Persebaya Surabaya. Kali ini juga masih minus Anang Ma'ruf yang mengalami cedera pada tangannya. Kemudian juga tidak ada Korinus Finkru. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Hendra Ridwan, salah satu amunisi baru dari Persipura Jayapura di musim ini, yang sebelumnya memperkuat Arema Malang, tampil sebagai starter menggantikan Gerald Pangkali. Victor Igbonevo berikan bola kepada Pierre Biopaulin. Umpan panjang kepada Beto Goncalves. Ada Nugroho Mardianto. Aksi dari seorang Beto Goncalves yang musim lalu berhasil mencetak 23 gol bagi Persipura Jayapura. Kita menantikan dalam laga yang sangat emosional ini, apakah Jeko yang absen sekitar 28 hari dalam merasakan atmosfer kompetisi bisa keluar sebagai pemenang dalam partai yang emosional. Sekali lagi kita harus sebut seperti itu, karena kita tahu Jeko adalah salah satu ikon penting buat skuad Persebaya ketika menjadi sebagai pemain dan juga sebagai seorang pelatih. John Scarlett, Jake Comboy, Victor Igbonevo kali ini. Pierre Biopaulin masih memainkan bola di daerah sendiri, mencoba untuk menarik para pemain dari Persebaya Surabaya. Cukup berani Victor Igbonevo dan berisiko tinggi. Ya kita lihat Andik Firmansyah kali ini. Ya, akibat terlalu lama memegang bola para pemain bertahan dari Persipura Jayapura. Iya, memang cukup riskan apa yang tadi diperlihatkan oleh Biopaulin. Ya. Ada kesan juga belum panas. Iya, Karena kita tahu sekali lagi kita sebutkan bahwa aksi terakhir Persipura Jayapura adalah pada tanggal 25 Oktober. ya menghadapi Persiba Betul. pada saat itu, dan kedudukan pada saat itu adalah 1-1. Ini dia Ian Luis Cabes. Jeko bersama asistennya Jarod berharap-harap cemas menantikan duel penuh gengsi, duel penuh emosi, dan juga duel penuh harapan untuk bisa meraih kemenangan pertama di Jarum Indonesia Super League. Sentuhan ini sepertinya yang belum didapatkan oleh anak-anak Jayapura. Sentuhan bermain dengan atmosfer kompetisi. Tapi dalam situasi seperti ini, apakah Persebaya sebagai tim tuan rumah juga bisa memaksimalkan keadaan ketika mereka baru saja memenangkan partai secara dramatis melawan tetangga Persipura, Persiwa Wamena. Ya, dalam sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Betul. Ketika itu, dan kita tahu bahwa Persebaya akhirnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Ya, mungkin Persipura bisa belajar dari apa yang Wow! Bagaimana sebuah bola berhasil dikuasai oleh Endra Prasetya. Umpan dari John Scarlett musim lalu bermain di Jawa Timur.
tepatnya di Persela Lamongan. Kita lihat menggantikan peran dari Ricardo Salampesi. Sayang sekali kita lihat kontrol bola yang tidak terlalu baik dari Paulo Rumeri. Jack Comboy. Josh Maguire kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Errol Iba. Taufik yang berhasil mencetak sebuah gol indah ketika menaklukkan Persiwa Wamena tadi. Edu Ifak dalam berikan bola kepada Errol Iba. Anak Papua yang cukup melalang buana di berbagai kota. Dan kali ini ada Beto Goncalves. Masih Beto Goncalves. Umpan maksudnya ke Ian Luis Cabes. Ada Taufik kembali. Supriyono kali ini. Berikan bola ke sektor sebelah kiri kepada Satrio Sam. Yang juga di pertandingan terakhir tampil sebagai starter. Setelah Mat Halil dan juga Anang Ma'ruf. Dua pilar utama di sektor back sayap dari Persebaya Surabaya tidak bisa hadir. Ya, dan satu sisi lain adalah bahwa trio center back Persebaya ini adalah satu hal yang menarik karena kita tahu bahwa dalam dua aksi terakhir mereka kebobolan sampai 8 kali. Dan persoalan sentral mereka adalah persoalan koordinasi di lini belakang. Apakah Beto bisa membaca situasi seperti ini? Karena mereka tahu bahwa di skuad Persipura Jayapura ada sederet kreator yang cukup bagus di lini kedua. Meski kita tahu bahwa pada partai hari ini Wanggai disimpan oleh Jeko, tetapi masih ada Edu yang juga dikenal sebagai salah satu gelandang dengan jam terbang yang sangat-sangat tinggi. Ya, memang kalau kita melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim ini, tentunya kalau membandingkan antara Persebaya dengan Persipura, ya tentunya Persipura jauh lebih diuntungkan karena 1 bulan penuh mereka tidak melakukan pertandingan. Sementara kalau kita flashback kembali apa yang dilakukan oleh Persebaya, di mana dalam waktu 10 hari mereka memainkan pertandingan 3 kali, ya, menghadapi Persitara, kemudian menghadapi Persiwa, dan kali ini menghadapi Persipura Jayapura. Ini memang menjadi satu persoalan yang tentunya cukup serius bagi Danur Windo. Wow, Ya, kita lihat. kali ini kembali Paulo Rumeri berikan bola maksudnya kepada Beto Goncalves. Dan masih Beto Goncalves kali ini. Sebuah pelanggaran dari Anderson da Silva dan tampaknya, ya, kartu kuning pertama dikeluarkan kepada Anderson da Silva yang harus melakukan pelanggaran tersebut agar Beto Goncalves sudah masuk dalam kotak penalti. Satu cermin penting ketika baru saja kita bicara bahwa persoalan sentral dalam lini belakang Persebaya adalah persoalan koordinasi. Terbukti baru saja. Ya. Kita lihat, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang Anderson da Silva adalah pilihan terbaik untuk menghentikan seorang Beto. Memang kalau tidak dilakukan pelanggaran seperti ini, saya kira ini akan sangat memungkinkan jebolnya gawang Persebaya. Yap. Kita tahu bagaimana kemampuan seorang Alberto Goncalves yang pada musim lalu mencetak 23 gol maksud saya. Dan ini tentunya akan sangat berbahaya sekali jika Beto sampai dibiarkan merajalela di daerah penalti dari Persebaya Surabaya. Betul. Dan ini adalah mainannya Edu, bahkan juga Ian Luis Cabes kali ini ditinju saja bola dan masih terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Ada Andi Odang langsung saja membuang bola. Dan kartu kuning yang diterima oleh Anderson da Silva membuat Anderson da Silva harus merelakan diri, tidak bisa tampil di pertandingan berikut bagi Persebaya, yaitu di mana mereka akan menghadapi duel dengan Persija Jakarta. Ya, saya kira pantas memang Anderson mendapatkan kartu kuning karena memang pelanggaran yang dia lakukan ini sangat fatal, walaupun kita melihat bagaimana tadi Anderson sudah berupaya untuk menahan laju dari Beto. Betul. Dan namun peluang untuk mencetak gol yang sebenarnya dimiliki oleh Beto menjadi terbuang. Kartu kuning yang kedua, yang pertama didapatkan Anderson ketika mereka Persebaya bertarung melawan Bontang FC. Ian Luis Cabes kali ini kembali kepada Victor Igbonevo.
Edwi Fakdalam yang lebih bermain ke dalam di pertandingan malam hari ini. Pierre Biopaulin, Errol Iba. Inilah dia ciri khas dari para pemain Persipura Jayapura, memainkan bola dari kaki ke kaki. Ya, Brazilian style. Itu yang jelas disuntikkan oleh Jackson Ferreira Thiago untuk tim juara bertahan ini. Kembali Ian Luis Cabez. Cukup berani dia berusaha untuk melewati Josh Maguire. Bukan sebuah pelanggaran. Inilah dia Hendra Ridwan. Kembalikan kepada Errol Iba. Masih Errol Iba. Masih setia ya, masih bisa dikuasai kepada Beto Goncalves. Victor Igbonevo kali ini men-switch alias merubah arah kepada John Scarlett. Sayang 1-2-nya terbaca oleh Satrio Sham. Anderson da Silva kali ini. Ya, pelanggaran dari Satrio Sham, mengangkat kaki terlalu tinggi. Iya, cukup berat memang tugas yang diemban oleh Satrio yang memang diplot menggantikan posisi Anang Ma'ruf. Dan kali ini dia memang bergeser lebih ke kiri. Kita lihat bagaimana dia harus terus mengawasi daerah pertahanannya. Edwi Fakdalam kali ini ada sebuah peluang. Kita lihat bagaimana sundulan yang dilakukan oleh Paulo Dumere. Satu kesempatan yang cukup baik, saya pikir. Lihat bagaimana terukurnya umpan Edwi Fakdalam. Tetapi sundulan dari sudut sempit yang dilepaskan oleh Ismail Paulo Rumere kurang terjaga akurasinya. Nugroho Mardianto. Kepada Adik Firmansyah maksudnya. Edwi Fakdalam kali ini. Ian Luis Cabez. Kembali ke belakang. Masih Victor Igbonevo. Yang tetap setia. Untuk Persipura Jayapura. Kali ini Beto Goncalves melakukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat Beto Goncalves. Pemain yang juga terkenal dengan temper yang begitu tinggi. Sedikit emosi kita lihat. Sedikit dorongan kita lihat. Beto ketika Josh Maguire tadi mendribling bola. Andi Odang, top skor sementara bagi Persebaya Surabaya dengan 5 gol. Mencetak hat-trick pertama bagi Persibaya Jayapura. Sebuah tendangan yang begitu keras dan begitu terarah dari John Tapor Songkali. Saya pikir satu ciri khas di mana John Tapor Songkali dan juga kerap melahirkan gol dari tendangan jauh dari area penalti. Cukup sigap juga tadi kita lihat bagaimana Henry Pitoy mematahkannya sebelum berbuah dengan sepak pojok, dan ini dia. Sundulan Anderson da Silva masih berada di atas gawang dari Henry Pitoy. Anderson da Silva sudah mencetak 1 gol melalui titik penalti ketika Persebaya bermain seri dengan Botang FC. Kita lihat kembali cannonball dari John Tapor Songkali. Iya, cukup keras. Tapi kita melihat Henry Pitoy masih full concentration. Kita lihat bagaimana antisipasi yang baik diperlihatkan oleh Henry Pitoy. Ian Luis Cabez kali ini berusaha menerobos dari sektor sebelah kiri. Masih Ian Luis Cabez. Tenang sekali kita lihat Ian Luis Cabez. Hendra Ridwan 7, ada John Tapor Songkali. Dan Anderson da Silva kali ini. Kepada Andi Odang. Masih bisa tadi. Kita lihat berapa kali Victor Igbonevo terlihat belum begitu konsentrasi dalam menjaga pertahanan dari Persipura Jayapura. Atau juga ada poin lain, terlalu percaya diri mungkin. Saya khawatir bisa dicocor oleh Andi Odang. Errol Iba kali ini umpan ke tengah. Iya. Edwi Fakdalam, Hendra Ridwan, inilah dia gaya permainan Persipura Jayapura. Bola terus berlari dan terus berjalan. Masih Ian Luis Cabez. Perlahan-lahan kita lihat kali ini Persipura Jayapura mencoba mengurung Persebaya Surabaya. Ya,
cukup enak kita lihat gimana peragaan penampilan dari anak-anak Mutiara Hitam Jayapura. Tenang, tidak terburu-buru, dan terkesan cool di sini, Bu Gesit. Betul sekali. Kalau kita lihat bagaimana penampilan yang diperlihatkan oleh para pemain Persipura, memang terlihat begitu tenang dan mereka tampak begitu percaya diri. Kembali sebuah sepak pojok masih bisa digagalkan oleh Nugroho Mardianto. Edu Ifak dalam kembali. Masih Edu Ifak dalam kali ini. Ada Andi Oda yang harus jadi pemain bertahan. John Tapor Songkali membangun serangan dia. Ada pressing tadi dari Errol Iba. Hendra Ridwan. Victor Ibonevo kali ini. Kembali Errol Iba. Maksudnya kepada Paulo Rumere. Bola keluar. Lempar ke dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya. Ya, kita juga menyimak bagaimana di 15 menit pertama ini Persebaya tampak terlihat lebih hati-hati. Ya. Karena memang sangat riskan jika mereka bermain terlalu terbuka. Ya, kita tahu memang dalam beberapa penampilan terakhir Persebaya Surabaya, mereka kerap dibobol pada menit-menit rawan gol. Dan kalau kemudian pada laga malam hari ini, mereka terkesan hati-hati, tidak mengumbar stamina. Itu juga bagian dari sebuah strategi yang diterapkan oleh Danurwindo. Apalagi itu juga tahu bagaimana mereka tampil tanpa sederet pilar mereka, termasuk Ngon Ajam. Wow. Nugroho Mardianto kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Kepada Jules Maguire. Persebaya Surabaya memiliki average goal yang cukup baik dalam memasukkan bola ke gawang lawan. 3 gol per pertandingan. Sementara Persipura hanya 1,33 per pertandingan. Dalam sejumlah partai yang telah dilakukan oleh kedua tim, secara average, Persebaya Surabaya membutuhkan waktu 34,2 menit untuk bisa menjebol gawang lawan. Sementara Persipura Jayapura membutuhkan waktu 37,6 menit untuk bisa membuat gol. Oh, ya, professional foul kita lihat dari seorang Errol Iba, dan kartu kuning adalah hadiah bagi Errol Iba yang menarik Andi Firmansyah. Ya, walaupun tampaknya tidak ada unsur kesengajaan ya, kalau kita lihat sekilas tadi bagaimana Errol Iba yang memarking pergerakan dari pemain Persebaya untuk kemudian ya dalam tayang ulang bagaimana kembali John Tapor. Ini merupakan bola-bola bagi John Tapor dengan posisi sedikit lurus ke gawang Jendri Pitoy, walaupun jaraknya cukup jauh. Tampillah dia mencoba nyata merubah gaya. Andi Firmansyah, masih Andi Firmansyah, terjatuh sendiri dia. John Tapor Songkali, kali ini John Tapor masih bisa diamankan, dan kembali Jules Maguire menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jendri Pitoy. John Tapor Songkali di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ya, saya pikir satu peluang terbaik sejauh ini dalam durasi 20 menit yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Kita tahu bagaimana John Tapor, dan ini dia sedikit membentur satu nama di lini belakang Persipura. ya, dan ini yang jauh betul. menyelamatkan tadi. Kita lihat bola sempat sedikit berbelok memang. Yang Luis Cabez kali ini. Ya, Beto Goncalves beradu cepatnya dengan Takatoshi Uchida.
Tergelepak dua pemain, Beto Goncalves dan juga Takatoshi Uchida. Ya, duel yang menarik kita lihat bagaimana Beto dan juga Taka Uchida. Brazil versus Jepang. Iya, Uchida sendiri sebelumnya sempat dikabarkan bahwa mengalami cedera. Oh, cukup keras juga memang. Ya, kita lihat bagaimana Uchida memegang bahu sebelah kanannya. Ya, Ada sedikit cukup keras ya dikit tubuhan, kemudian diterpa betul. juga oleh jatuhnya badan dari Beto Goncalves. ya memang pada saat Uchida melakukan tendangan untuk menghalau bola, dan pada saat itu pula dia terjatuh karena tentunya posisi yang sangat tidak baik. Ya, Dan ini memang agak riskan juga kalau kita melihat bagaimana Uchida yang sempat mengalami cedera pada saat latihan. ya, saya pikir ini PR berikut buat Danur kalau kemudian Uchida tidak bisa memainkan atau meneruskan permainan. Dan di bench boleh jadi pilihan terbaik kalau kemudian Uchida harus berhenti dalam partai ini, itu adalah Tsunaji saya pikir. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya. Supriyono berikan bola kepada John Tapor Songkali. Victor Igbonevo terlepas tadi, lebaran ke dalam. Masih untuk Persebaya Surabaya. Sudah mencetak 15 gol, tapi kemasukan 13 gol sepanjang 5 pertandingan di Jarum Indonesia Super League. Errol Iba kembali ke tanah Papua setelah sempat memperkuat Persija atau juga memperkuat tim Arema Malang. Jendri Pitoy. Hendra Ridwan kali ini. Kembali John Scarlett. Beto Goncalves harus 2 orang yang mengawalnya. Paulo Rumere. Masih Beto Goncalves, kita lihat 5 pemain harus memberikan pressing kepada seorang Beto Goncalves. Ya, Beto memang dikenal memiliki skill individu yang sangat bagus. Dan kita melihat bibirnya mengucurkan darah. Ya, tampaknya kita belum tahu apa yang menyebabkan mulut dari Beto ini mengalami cedera. Iya, tampaknya Sebuah hadangan dari Taka Uchida. Keras kita lihat. iya, dan tampaknya memang ada tangan kiri dari Uchida yang sempat mampir ke mulut dari Beto. Kita lihat begitu reaktif bagaimana Beto menyikapi sebuah tabrakan yang cukup keras dari Takatoshi Uchida, mantan kapten kesebelasan Albirex Niigata, satu tim Jepang yang beredar di Liga Singapura. Andi Firmansyah kali ini masih belum bisa melewati Pierre Bio Paulin. Supriyono. John Tapor Songkali. Kembali Supriyono. Maksudnya kepada Andi Firmansyah. Ya, terlalu deras dari umpan yang dilepaskan oleh Supriyono. Maksudnya kepada Andik Firmansyah. Tentu Andik posturnya tidak begitu tinggi, bahkan seakan tenggelam ketika dia berada dalam keroyokan 3 menara Persipura. Ada Bio, ada Jeko Moy, dan juga ada Igbonevo. Tetapi Andik memiliki kecepatan, dikenal sebagai satu nama yang speedy, dan Danur pada malam hari ini memainkannya di belakang Andi Odang. Masih Beto Goncalves, kita lihat. Kali ini harus dijatuhkan oleh Josh Maguire. Ya, memang cukup sulit menghentikan pergerakan dari
Alberto Gonçalves. Dua pemain Persebaya harus mengawal untuk menghentikan pergerakan dari Beto. Errol Iba kali ini yang melakukan tendangan bebas bagi Persipura Jayapura. Wow, Beto Gonçalves terlalu lemah. Belum membahayakan gawang dari Endra Prasetya. Nugroho Mardianto. Pertandingan masih berlangsung dalam tempo yang belum begitu cepat. Dan memang terlihat Persebaya Surabaya, Ya, kedua tim tampil memang sebagai tuan rumah lebih tampil santai menunggu. terlihat hati-hati memang, bukan saja Persebaya dan Persipura juga ternyata bermain cukup hati-hati karena memang ini merupakan pertandingan pertama setelah mereka absen selama hampir 1 bulan. Meski mereka juga kehilangan Ricardo Salampesi, Gerald Pangkali, Boas Salosa, dan juga menyimpan Wanggai di bench. Kita melihat bagaimana memang terkesan anak-anak Persipura seperti belum menemukan sentuhannya, belum mendapatkan atmosfer karena begitu lama mereka istirahat. Errol Iba kali ini pada Paulo atau juga Ian Luis Cabes. Ya, yang juga terlihat di sini adalah ketidakhadiran Boas. Ini memang sedikit mengurangi kekuatan dari lini depan Persipura. Dan juga ketajamannya. Betul. Dan kalau kita lihat hanya Beto dan Ian Cabes yang berada atau yang ditempatkan di depan oleh Jackson Tiago. Biasanya mereka mendapatkan support tentunya dari pergerakan-pergerakan Boas dari sisi sebelah kiri. Taufik kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah. Ya, pelanggaran dari Hendra Ridwan terhadap Andik Firmansyah. Ya, jelas terlihat Hendra melakukan dorongan terhadap Andik. Iya. John Taporson kali ini. Satrio Syam, kawal dia oleh John Scarlett. Ini juga putra daerah yang kembali ke tanah Papua. Dan Nurwindo, akankah bisa mengulang sukses di malam hari ini? Membawa Persebaya Surabaya membungkam tamu-tamunya dari Papua. Kembali Taufik. Edwi Fakdalam. Anderson da Silva kali ini. Ani Odang. Kembali terpleset Takatoshi Uchida. Nugroho Mardianto. Sudah kepada Andi Firmansyah. Paulo Romere. Beto Gonçalves berhasil dicuri dengan baik oleh Anderson da Silva. Sulit memang buat seorang Andi Odang bergerak sendirian di depan di bawah marking yang cukup bagus dari Igbo Nevo bahkan juga Bio Paulin. Sementara jarak antara Andi Odang dan juga Andik Firmansyah terlalu lebar. Ya, kita juga belum melihat
aksi-aksi yang biasanya diperlihatkan oleh Josh Miguel. Miguel sendiri cenderung untuk lebih berkonsentrasi di barisan tengah. Tentunya pergerakan Miguel pada saat ini memang agak terbatas dibandingkan ketika pertandingan sebelumnya pada saat menghadapi Persitara misalnya di Jakarta. Oh, Beto Goncalves kali ini masih bisa digagalkan oleh Endra Prasetya. Ya, saya kira Endra kembali memperlihatkan satu kesigapan. Ya, kita tahu penjaga gawang ini memang semakin terlatih dan instingnya pun semakin tajam. Setidaknya beberapa pertandingan yang dilakoni oleh Endra, pertandingan yang berjalan sangat ketat, di mana gawangnya juga harus kebobolan beberapa kali. Ya. Ini adalah starter yang ketiga, beruntun buat seorang Endra Prasetya. Hendra Ridwan kali ini. Oh, Kita tahu sebelumnya Danur ya sempat pernah memilih. mencoba Denny Marcel dan Ya, juga Saifuddin. betul. Percobaan kita lihat dari si mungil Andik Firmansyah. Satu pertunjukan perorangan dari Andik Firmansyah, si cabai rawit Persebaya. Hendra Ridwan kali ini menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Berikan bola aja kepada Errol Iba. Masih seimbang kedua tim yang bertanding, walaupun Persipura Jayapura mencoba terus untuk mengambil inisiatif penyerangan. Menarik memang kita mencermati bagaimana lumayan bagusnya tingkat disiplin anak-anak Persebaya Surabaya. Mereka begitu cepat kembali ke wilayahnya ketika mereka kehilangan bola, ketika mereka kalah bola. Tapi mereka juga cepat bisa mengalirkan serangan lewat Josh Maguire, lewat John Takor. Satu kesempatan, Andik. Masih ada Victor Igbonevo. Ya, tidak jelas siapa yang dituju. Yan Luis Cabes. Josh Maguire kali ini mencoba untuk memperlambat tempo permainan anak-anak dari Persebaya Surabaya. Bali, Andi Odang belum mendapatkan sebuah peluang pun di pertandingan malam hari ini. Ya, Andi Baik sekali. Firmansyah. Oh, Dan kembali digagalkan oleh Jendri Pitoy. Ya, inilah peluang terbaik lewat Andik. Kita melihat bagaimana space-nya sangat-sangat bagus dan tanpa harus menunggu. Sebuah tendangan first time dari Andik masih bisa diblokir. Anderson da Silva dan juga Takatoshi Uchida maju untuk menerima bola dari sepak pojok John Tapor Songkali. oh. Kita lihat bagaimana Jendri Pitoy masih membuktikan menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang ada di Indonesia sampai sejauh ini. Errol Iba tarik-menarik dia dengan Taufik. Ya, bagus saya pikir bagaimana Taufik mencoba menghentikan Errol Iba. Juga si mungil kedua dari skuad Persebaya setelah Andik Firmansyah. John Tapor Songkali kembali. Victor Igbonevo langsung saja ya menghalau bola. Taka Uchida.
Anderson da Silva. Ada perubahan yang cukup signifikan dalam skuad Persebaya kalau dibandingkan dengan penampilan mereka sebelumnya. Pada malam hari ini mereka tampil lebih disiplin, lebih tenang, lebih cool. Kita melihat bagaimana mereka sejauh ini masih bisa menyeimbangkan penampilan mereka dengan sang tamu yang dikenal memiliki kapasitas kualitas pribadi rata-rata. Kembali Josh Maguire berikan bola kepada Andy Firmansyah. Andi Odang. Oh, iya. Berani duel Andi Firmansyah dengan Victor Igbonevo walaupun lebih terlihat sebagai David and Goliath. Iya, setidaknya ada pelajaran yang sangat berharga yang dipetik oleh Persebaya. Bagaimana mereka... Wow, Andi Firmansyah kali ini. Masih Andi Firmansyah. Sebuah skill coba dipertontonkan oleh Andi Firmansyah walaupun bola akhirnya hilang dan keluar lapangan. Iya. Ya, kita harus memberikan satu acungan jempol buat si cabai rawit ini. Bagaimana dia begitu percaya diri setelah berhasil melewati Jack Comboy. Dia kemudian gagal. Kita melihat bagaimana Jeko memberikan reaksi untuk penampilan yang tidak begitu bagus dalam 30 menit pertama untuk skuad Persipura dengan menarik keluar John Scarlett, menghadirkan Ortisan Sajojo Salosa. Ya, memang kalau kita melihat di hingga 35 menit babak pertama ini, memang seringkali sisi sebelah kanan pertahanan dari Persipura ini tampak terlihat berlubang. Beberapa kali serangan-serangan Persebaya ini mampu dilakukan dari sisi kanan pertahanan Persipura. Ini adalah starter yang pertama buat John Scarlett, 30 menit. Mungkin belum bisa menjawab kepercayaan dari Jeko Tiago. Ya, sebuah hal yang agak sedikit berat memang bagi John Scarlett yang biasa tampil sebagai center back di Persela Lamongan. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Dan kali ini kepada Beto Goncalves. Ya, sebuah gerakan tangan kanan dari Beto menerpa dada dari Josh Maguire. Kartu kuning. Ada sedikit reaksi kita lihat dari Beto, tetapi Armando kita juga sama-sama bisa melihat di layar kaca cukup tegas tadi. Anderson da Silva kali ini yang menguasai bola. Terpleset kita lihat Andi Odang. Memang agak sedikit licin. Lapangan dari Stadion Gelora 10 November malam hari ini. Iya. Bagaimana upaya dari seorang Beto mencoba untuk menaklukkan 3-4 pemain Persebaya. Ya, saya pikir Taka Uchida dan juga Anderson serta Nugroho Mardianto cukup disiplin dalam memarking dan menghentikan pergerakan individu dari Beto Goncalves. Baik defense dari Satrio Sham. Taufik. Andi Firmansyah terlepas tadi. Hendra Ridwan. Berikan bola kepada Errol Iba. Kembali kepada Hendra Ridwan. Ian Luis Cabes tadi yang dituju. Masih ada Satrio Sham. Dan kali ini adalah Edu Ifak Dalam. Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Kembali Edu Ifak Dalam. Menunggu kita lihat semua pemain dari Persebaya Surabaya menjaga barisan pertahanan dari gempuran anak-anak Persebaya Surabaya atau Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes. Hampir seluruh pemain Persebaya berada di daerahnya. Pierre Bio Paulin. Errol Iba. Kembali lagi Pierre Bio Paulin berusaha untuk menarik para pemain Persebaya Surabaya.
mencoba memberikan sebuah pertahanan bagi barisan Nugroho Mardianto, Anderson da Silva ataupun juga Taka Uchida. Supriyono, John Takbor, Nugroho Mardianto. Kembali John Takbor kepada Josh Maguire, cukup kosong kali ini, sebuah counter attack yang cepat. Ada Andi Odang berusaha masuk dalam kotak penalti. Oh, Bersih, kita lihat bagaimana pengambilan bola dari Pierre Bio Paulin. Clean saya pikir. iya, satu serangan kilat yang baru saja dibangun oleh para pemain Persebaya. Mampu. Memang satu hal yang juga harus dicermati oleh tiga menara Persipura, Hikmo Nevo, Bio dan juga Jack Comboy dalam mencermati serbuan-serbuan balik dari anak-anak Persebaya. Karena kita tahu Andik dan bahkan juga Andi memiliki kecepatan dan penjuru John Takbor. Ya, cukup berani apa yang dilakukan oleh Taufik untuk langsung melepaskan tendangan ke gawang. Namun memang selain pelan, arahnya juga masih belum tepat. Tapi setidaknya apa yang upaya yang coba dilakukan oleh Taufik, setidaknya ini dilakukan untuk mencoba memecahkan kebuntuan yang masih dialami oleh Persebaya Surabaya selaku tuan rumah. Supriyono dan juga Beto Goncalves. Dan Rindo terlihat tidak henti-hentinya terus memompa semangat dan juga memberikan arahan kepada para pemainnya. John Takbor kali ini. Kembali Errol Iba. Edwi Fakdalam. Ortiz Salosa. Edwi Fakdalam kali ini. Beto Goncalves. Paulo Rumere. Kembali Ortiz Salosa. Masih ada Anderson da Silva. Andi Odang. Masih Andi Odang. Cukup baik Andi Odang. John Takbor kali. Pelanggaran tampaknya dari Pierre Bio Paulin terhadap John Takbor kali. Ya, kita lihat bagaimana sportivitas dari John Takbor kali dan juga Pierre Bio Paulin. Ya, satu tontonan yang menarik saya pikir. Dimana Bio mencermati hukuman dari wasit dengan senyuman. Dan John Takbor juga tidak memberikan reaksi berlebihan. Sebuah set piece dan kita jadi ingat dimana di dalam interval 10 menit pertama John Takbor nyaris tadi dengan cannonball-nya membobol gawang Jendri Pitoy. Kembali John Takbor, ya, mengenai para pemain dari Persipura Jayapura. Nugroho Mardianto kali ini tanpa terlalu tinggi. Bola bagi Satrio Sam. Anderson da Silva langsung saja melakukan sebuah intercept. Jack Comboy Kamasan. Satu-satunya legislator yang beredar di Indonesia Super League, anggota DPRD Papua Barat. Andi Odang. John Takbor. Kembali John Takbor kali ini. Iya, cukup rapat. Bagaimana anak-anak Persipura mencoba untuk menutup setiap pergerakan para pemain Persebaya. Ya, pelanggaran Errol Iba. Harus berhati-hati tentunya Errol Iba. Telah melakukan pelanggaran demi pelanggaran dan telah menerima kartu kuning.
Ya, sebuah intercept yang cukup berani dari Nugroho. Saya pikir Errol juga tidak dalam bingkai kesengajaan di situ. Iya, mencoba untuk menutup atau mematikan langkah dari Nugroho. Ya, Jandre Pitoy, timing yang pas untuk menjemput bola. Taka Uchida. Iya, kita lihat bagaimana Beto hanya sendirian di depan. Dia harus melewati 3 pemain belakang Persebaya. Di saat dia juga harus mampu menguasai bola yang tentunya akan sangat sulit karena memang bola-bola yang didapatkan atau yang menuju kaki Beto ini masih berupa bola-bola liar yang memang harus dia taklukkan sebelum bisa melewati hadangan pemain-pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Victor Igbonevo. Pierre Bio Paulin. Errol Iba kali ini. Beto Goncalves. Marking yang sangat ketat dari Nugroho Mardianto tadi. Hendra Ridwan kembali. Jack Comboy kali ini. Ian Kabes. Direbut saja bola oleh Taufik. Sebuah serangan balik kali di menit-menit terakhir. bahaya. Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah. Masih pelan kita lihat kecepatan dari Andik Firmansyah tadi. Iya, cukup berani. Kita lihat bagaimana Andik Firmansyah mencoba untuk mendobrak ketatnya barisan atau kekuatan dari 2 pilar yang ada di barisan pertahanan Persipura Jayapura. Ada Igbonevo di sana dan ada juga Bio Paulin. Kita melihat kerap sekali Beto sampai harus turun jauh ke dalam menjemput bola. Ketika pada saat yang sama Persipura juga punya Edu yang juga bermain sedikit lebih ke dalam dengan hanya menyisakan Paulo Rumere. Bahkan Kabes sendiri pun lebih banyak beredar sebagai second liner dalam laga pada malam hari ini. Sebuah teka-teki kecil saya pikir untuk seorang Jeko Tiago. Edu Dalam. Jack Combo atau juga Pierre Bio Paulin tadi. Iya, wasit Armando Pribadi. Ferreira Jeko Tiago. Iya, Persebaya Surabaya belum terkalahkan sejauh ini apabila bertanding di Stadion Gelora 10 November. Setelah 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri yang mereka dapat. Sementara Persipura belum sekalipun meraih kemenangan di Jarum Indonesia Super League. Akankah skor masih akan sama kuat 0-0 sampai akhir pertandingan? Dan sama-sama kita lihat kick off babak kedua Jarum Indonesia Super League. Persebaya Surabaya menghadapi Persipura Jayapura. Satrio Syam kali ini. Masih Satrio Syam. Cukup pede kita lihat bagaimana Satrio bermain dan ini adalah starter yang kedua buat pemain jebolan Praligina, sebuah tim junior bentukan PSM Makassar. Supriyono. Nugroho Mardianto. Josh Maguire. Berikan bola kepada Anderson Da Silva. Beto Goncalves. Iya, bukan sebuah pelanggaran sepertinya. Kita lihat bola masih terus mengalir dan wasit menyatakan play on. Ya, tampak tergeletak seorang pemain dari Persebaya, John Tapor Songkali.
Ya, cukup keras. Saya pikir kalau kemudian John Takpor harus mengerang kesakitan. Bila dia John Tapor Songkali. Sejauh ini memang belum mencetak gol bagi Persebaya Surabaya. Tapi perannya sudah terlihat bagaimana ia benar-benar menjadi seorang jenderal lapangan tengah. Ya, harus diakui John Takpor memang menjadi figur sentral di lini kedua Persebaya Surabaya. Kita melihat bagaimana para bonek wajah baru di dalam skuad Persebaya dalam memberikan supporting untuk Anderson da Silva dan kawan-kawan. Beberapa nama memang sudah rentan dengan hukuman kartu dan PR tentu buat Beto, bahkan juga buat Bio Paulin, Jack Comboy, Gendry Pitoe, dan Igbo Nevo yang masing-masing sudah mengantongi juga 1 kartu kuning. Baru ke dalam kali ini oleh Errol Iba. Hendra Ridwan. Belakang dia kepada Victor Igbonevo. Memang tampak sekali liburan cukup panjang bagi Persipura Jayapura. Membuat permainan dari Persipura Jayapura tidak tampil seperti aslinya. Mereka masih kehilangan touch. Ya, itu yang kita cermati dari sejak kick off tadi. Belum menemukan sentuhan terbaik yang sesuai dengan ciri khas mereka. One to touch, pendek, cepat, dengan kreasi yang juga terkadang kerap bikin kaget lawan mereka. Beto Goncalves dikawal ketat oleh Nugroho Mardianto. Ada Supriyono juga. Dikawalkan lapangan permainan. Ya, mereka memasukkan seorang penyerang, Justinus Pai, menggantikan seorang Paulo Rumere yang memang tampil kurang begitu baik di pertandingan malam hari ini, kurang memberikan kontribusinya. Ya, tidak begitu tergidas memang penampilan Paulo Rumere. Tapi juga pertanyaan kenapa Jeko memainkan Tinus Pai yang nafas menyerangnya jauh lebih kental dibandingkan dengan seorang kreator seperti Immanuel Wanggai. Saya pikir Wanggai sedikit ada persoalan dengan cedera dalam posturnya. Josh Maguire kali ini. John Tapor Songkali. Terjadi perebutan tadi. Bagaimana Justinus Pai duel dengan Josh Maguire, dan kali ini adalah Nugroho Mardianto. Mencoba keluar menyerang para pemain dari Persebaya Surabaya di awal-awal babak kedua ini. Taufik. Masih Taufik. Cukup baik dia berikan bola kepada Satrio Syam. Sebuah sliding yang dilakukan oleh Tisan Salosa, membuang bola. Lemparan ke dalam Persebaya Surabaya. Gendry Pitoe kali ini. Errol Iba. Pierre Bio Paulin kepada Jack Comboy. Selama 3 musim terakhir, barisan pertahanan dari Persipura Jayapura tidak mengalami sedikit perubahan. Pierre Bio Paulin
Victor Igbonevo dan juga Jack Comboy tetap menjadi andalan dari pelatih yang menangani Persipura Jayapura seperti Raja Isa, Irfan Bakti, dan juga sekarang Jackson F. Tiago. Ya, sebuah tarikan dari Satrio untuk pergerakan dari Ortisan tadi. Oh. Ya, sepak pojok tampaknya atau Pelanggaran saya pikir. Sebuah dorongan dari Beto untuk Anderson da Silva. menghasilkan tendangan bebas bagi kubu Persebaya Surabaya. Ya, sejauh ini tampaknya permainan juga masih terlihat monoton. Belum ada perubahan yang terlihat, tentunya yang signifikan kita lihat di babak kedua ini. Menit-menit awal babak kedua yang kita saksikan juga tampak kedua tim kembali memperlihatkan sebuah penampilan yang lagi-lagi cukup hati-hati. Tampaknya memang keduanya memang tidak ingin kecolongan. Ya, tentunya jika Persebaya tampil dalam pertandingan kali ini tidak terlalu frontal dalam melakukan tekanan atau penyerangan, ini memang sangat dimungkinkan karena selain krisis pemain yang mereka alami pada saat ini, tentunya juga pertandingan yang sudah mereka mainkan sebelumnya sangat menguras tenaga. Ya. Dan ini memberikan efek yang tentunya cukup besar bagi penampilan para pemain Persebaya, di mana stamina mereka cukup terkuras, berbeda dengan Persipura Jayapura yang walaupun libur panjang, namun penampilan mereka juga memang belum terlihat tune in. Ini dimungkinkan karena mereka memang baru kembali memasuki atmosfer kompetisi, dan ini juga akan sangat riskan jika mereka tampil langsung frontal dengan melakukan serangan-serangan yang bisa membahayakan gawang mereka sendiri. Anderson da Silva, kita lihat gerakan yang meminta para bonek untuk terus berikan semangat seperti yang diberikan oleh para bonek ketika mereka mampu membalikan keadaan walaupun sempat tertinggal 2 kali 2 gol oleh Persiwa Wamena. Ian Kabes. Taufik. Shootnya tadi kepada Andi Odang. Josh Maguire. Ya, gemuruhnya dukungan dari bonek mania tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana aksi-aksi yang tentunya mereka lihat di lapangan. Memang kalau kita simak bagaimana minggu lalu pada saat Persebaya menghadapi Persiwa, di mana permainan kedua tim memang sangat sengit dan sangat ketat, di mana jual beli serangan terjadi, dan kali ini memang atmosfernya sedikit berbeda. Ada penurunan tempo yang diperlihatkan oleh Persebaya, dan juga belum terlihatnya penampilan yang agresif dari Persipura. Ini tentunya juga membuat para pendukung tuan rumah tidak terlalu berapi-api tampaknya. Sepertinya sesuatu terjadi dengan Bio Paulin. Ya, tampaknya cincin yang dikenakan oleh Bio Paulin. Atau
Beto Goncalves kali ini yang dituju. Ortiz Salosa. Ya, Ian Cabez. Terlambat melakukan sprint, Ian Cabez. Taufik. Oh. Cukup berani memang apa yang dilakukan oleh Errol Iba. Ya, intercept sekaligus sliding yang dilakukan oleh Errol. Ini menyebabkan pelanggaran terhadap Supriyono. Kita lihat. Kita lihat bagaimana sliding yang dilakukan oleh Errol. Kita juga tahu bagaimana Errol sudah mengantongi 1 kartu kuning dalam laga ini. Mesti ekstra hati-hati memang. Tenang bebas kali ini bagi Persebaya Surabaya, tim yang juga pernah menjadi runner-up Liga Indonesia di tahun 1998-99. Kembali bola mengarah tadi kepada Tino Spy. Hendra Ridwan. Andi Odang. Berikan bola kepada Taufik. Masih Taufik, kita lihat cukup baik dia bekerjasama dengan Andi Firmansyah. Andi Firmansyah kali ini 3 pemain harus mengawal Andi Firmansyah memang. Clean saya pikir. Iya. Tapi kita juga harus memberikan satu acungan jempol untuk keberanian intercept dari Andi Firmansyah. Si mungil, si cabai rawit ini menusuk sendirian tadi kita lihat. Bahaya. Ortiz Salosa kali ini. Oh, penguasaan bola yang kurang baik dilakukan oleh ternyata Tino Spy. Sehingga sebuah peluang yang dimiliki oleh Persipura ketika akan memasuki daerah 16 dari Persebaya justru terbuang. Ya, Edwin Fakdalam kembali kepada Tino Spy. Ada Anderson da Silva. Ya, kita lihat bagaimana Taufik langsung menutup ruang gerak dari Tino Spy. Lebih dari sekedar penampilan, kita melihat bagaimana dalam usia pertandingan memasuki 60 menit sejauh ini Danurindo belum melakukan pergantian pemain. Kita melihat di barisan cadangan ada sederet nama, paling tidak ada 2 anak muda yang sepantasnya bisa diberikan sebuah kepercayaan. Ada Wimba Sutan dan juga Irfan Kacong Hidayatullah untuk lebih memberikan warna di lini depan tentu saja. Karena selain 4 peluang yang didapatkan oleh anak-anak Persebaya sepanjang babak pertama sejauh ini, ketika babak kedua sudah berusia lebih dari 15 menit, belum ada satupun tekanan yang bisa membahayakan gawang Jendri Pitoy. Ian Cabez. Victor Igbonevo kepada Errol Iba. Masih Errol Iba. Beto Goncalves kali ini. Masih Beto Goncalves. Satu gaya dari Beto Goncalves. 1-2 sentuhan dan sebuah shooting. Ya. Handsball. Handball. Kita lihat bagaimana Pierre Biopoli tadi melakukan handsball. John Tapor seorang kali. Juga Supriyono. Ya, John Tapor kali ini yang menguasai bola. Andi Firmansyah yang masih terus mencoba membuat gol untuk hadiah ulang tahunnya besok pada tanggal 23 November. Kita lihat bagaimana Andi Firmansyah
Masih Andi Firmansyah begitu semangat ya. Berikan bola ke dalam kotak penalti. Langsung saja bola kita dibuang melalui sundulan kepala Ortisan Salosa. Menarik memang mencermati penampilan Andik yang sangat percaya diri dalam laga ini. Lemparan ke dalam. Masih untuk Persebaya Surabaya. Taufik. Josh Maguire. Andik. Ya, John Takor. Ya, Sebuah first time meski tidak dengan akurasi yang maksimal dari John Takor. Edwin dalam kepada Victor Igbonevo. Ortiz Salosa. Beto Goncalves. Ian Cabes. Ada Anderson da Silva. Andi Odang. Josh Maguire. Nugroho Mardianto. Lebih berani kita lihat para pemain dari Persebaya Surabaya di babak kedua ini untuk melakukan tekanan demi tekanan kepada Persipura Jayapura. Supriyono, umpan cukup baik kali ini kepada Andi Firmansyah dalam kotak penalti. Masih Andi Firmansyah melakukan sebuah drive. Masih Andi Firmansyah. iya, saya kira ada satu situasi yang terus dimanfaatkan oleh Andik. Walaupun upaya yang dia lakukan kali ini lagi-lagi tidak mampu untuk membuahkan hasil yang lebih baik lagi, yakni berupa gol tentunya. Dan saya juga melihat di sini bagaimana emosi pemain ini masih begitu kental untuk bermain sendiri. Walaupun tadi kita lihat sebenarnya ada pemain-pemain lain atau rekan-rekannya yang berdiri bebas. Victor Igbonevo. Errol Iba. Ortiz Salosa. Oh, sebuah Nakatoshi Uchida. ya kerjasama yang kurang terjalin dengan baik antara Ortisan Salosa dengan Beto. Saya pikir kita sepakat bahwa laga ini kita mencermati penampilan Persipura Jayapura, tidak kelihatan roh mereka sebagai tim yang menyandang mahkota juara dengan sederet pemain-pemain yang memiliki kapasitas individu yang kelasnya terjaga, saya pikir. Ya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa libur yang cukup panjang yang dilakoni oleh Persipura ini memang membuat mereka tidak bisa langsung bisa nyepel dengan situasi atau atmosfer kompetisi. Selain mereka juga kehilangan beberapa nama pilar. Betul. Ya. Ada Ricardo, ada Boas, ada Gerard Pangkali, dan ini dia. Penyelamatan dari Pierre Bio Paulin hampir saja masuk ke dalam gawang Jendri Pitoy. Ya, tampaknya Hendra Ridwan ditarik keluar. Dan siapakah yang akan dimasukkan sebagai pergantian pemain ketiga, dan akhirnya inilah dia. Ya. Manuel Wanggai yang dimasukkan oleh Jeko F. Tiago. Akankah Manuel Wanggai menjadi kartu as yang memang disimpan untuk ditampilkan di sisa waktu kurang dari 25 menit ini? ...25 menit ke depan Manu Wanggai jadi kreator baru untuk skuad Persipura. Ya, masuknya Wanggai tentunya membuat
barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya untuk lebih hati-hati. Pemain ini memiliki kemampuan dalam menguasai bola, kemudian juga keberanian dalam melakukan tusukan ke area penalti. Manuel Wanggai, Jack Comboy kali ini kembali kepada Manuel Wanggai, Beto Goncalves, marking tadi, dan kembali inilah dia Andik Firmansyah, terlalu deras sprint bolanya. Ada Ian Kabes, masih Ian Kabes berusaha melewati Supriyono. Datang Errol Iba kali ini, sebuah peluang dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Ya, saya pikir ini satu-satunya penetrasi dari Errol di sepanjang babak kedua ini. Sebelum kemudian membentur kaki dari Nugroho, dan Bio sudah berada di mulut gawang Endra Prasetya dan juga Victor. Sesuatu yang klasik. Ya, situasi berbahaya. Tinju saja bola oleh Endra Prasetya. Edu Ifak dalam. Ya, Ortiz Salosa. Masih ada Satrio Sam. Lebih memilih untuk melakukan sebuah drive daripada melakukan tembakan tadi. Iya, Ortizan memang Salosa. cukup sulit situasi yang dialami oleh Ortizan. Oh. Ya, tidak jelas apa yang dilakukan oleh Immanuel Wanggai, apakah dia ingin melakukan crossing, tapi nyatanya juga bola berjalan sangat pelan dan keluar. Nampaknya masih butuh waktu beberapa menit lagi untuk bisa langsung menyatu dengan rekan-rekannya. Immanuel Wanggai. Satrio Syam. Andik Firmansyah. Kembali Satrio Syam. Nugroho Mardianto. Errol Iba. Kembali kepada Ian Kabes. Edu Ifak dalam. Manuel Wanggai. Ortizan Salosa. Anderson da Silva. Josh Maguire kali ini. Taufik. Kita lihat bagaimana Persebaya Surabaya berusaha untuk memanfaatkan keadaan tekanan yang lemah dari Persipura Jayapura. Dimanfaatkan oleh mereka untuk mencoba keluar menyerang dan melakukan kecepatan penyerangan melalui para pemain yang memiliki sprint yang cukup baik seperti Taufik, Andi Odang, ataupun juga Andi Firmansyah. Ya, kecepatan memang pilihan buat skuad Persebaya. Selagi kita harus percaya melihat bagaimana Andik dan juga Andi Odang, bahkan juga Taufik adalah nama-nama yang memiliki kecepatan yang beberapa kali sudah teruji kerap merepotkan marking dari Bio, Victor Ibonevo dan juga Jack Kamasan Comboy. Jack Comboy kali ini pada Victor Igbonevo, Errol Iba, masih Errol Iba, ya terdengar memang suara sayup-sayup bagaimana Jeko F. Tiago meminta para pemainnya terus bergerak dan jangan berlama-lama memegang bola. Ortiz Salosa kali ini belum menemui sasaran, sebuah percobaan dari Ortiz Salosa. Dan praktis memang sepanjang babak kedua ini kita lihat ya cepat dan kita melihat ada sesuatu yang sedikit ganjil bahwa sepanjang babak kedua ini praktis Beto jarang melakukan
pergerakan secara individu, juga jarang mendapatkan suplai yang bagus, sehingga terkesan mati kutu. Dan inilah yang semakin mempertegas bagaimana ketajaman dari penyerangan anak-anak Jayapura tidak begitu kentara terlihat. Ya, Manuel Wanggai mencoba melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Cobaan yang saya pikir Ya, sangat spekulatif. betul. Dan pada akhirnya memang hanya membuat kesempatan bagi tim lawan untuk kembali melakukan tekanan karena tendangan yang tadi dilepaskan oleh Wanggai juga tidak terlalu keras. Beto Goncalves kali ini. Kita lihat berhadapan dia dengan Anderson da Silva. Dan Beto Goncalves umpan kali ini. Masih ada Supriyono, Ortiz Salosa, Satrio Sam tadi. Dan Andi Odang kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Ya, ini dia kecepatan, kita lihat. Oh. Ya. Apa yang terjadi kita lihat, Andi Firmansyah terjatuh. Beradu sprint dia tadi dengan Victor Igbonevo. Ya, play Bukan on. sebuah pelanggaran. Ya. Ya, tampaknya memang tadi ada sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang dari Persipura. Namun memang tidak dalam penglihatan wasit. Dan kalau kita tadi melihat bagaimana kejadian tersebut, tampaknya memang tidak terlihat juga dengan jelas. Ya, ada protes yang dilakukan oleh para pemain Persebaya ketika mempertanyakan yang tadi terjadi pada Andik. Ya, ini dia Igbonevo. Ya. Sedikit memang terlihat ada gerakan tangan dari Igbonevo. Saya pikir itu adalah bagian dari ayunan karena memang postur Andik jauh di bawah Victor Igbonevo. Ya, atau mungkin itu juga yang membuat wasit tidak sempat melihat karena mungkin perbedaan postur tubuh antara Igbonevo dengan Andik. Ya, peluang clear dan membentur tiang dan kita belum lihat apakah ini sebuah gol. Ya, tampaknya ada peluit panjang yang sudah dibunyikan oleh wasit. Tanda bola sudah melewati garis. Kita lihat dan kita tunggu. Kalau kita lihat dari selebrasi yang dilakukan oleh para pemain Persipura, tampaknya memang bola memang sudah melewati garis. Kita lihat. Ya, apakah ini menjadi sebuah gol perdana dari Pierre Bio Paulin dalam tayangan lambat kita saksikan? Oh iya, memang sudah ada di dalam, sudah melewati garis. Kita lihat dalam tayang ulang. Ya, sudah melewati garis Ya. dan kita belum bisa memastikan siapakah yang akan menjadi pencetak gol secara resmi. Gol yang dibuat oleh Persipura Jayapura. Ya, lewat sebuah sedikit scrimmage ya di mulut gawang dari Endra Prasetya. Kita lihat memang ada ayunan dari kepala Bio Paulin. Iya. Sebelum kemudian bola melewati garis gawang Endra Prasetya. Ya, Nugroho Mardianto. Ya, tampaknya pada saat terjatuh tadi, tumpuan kaki dari Nugroho, kita lihat. Iya, Oh. kaki kiri dari Nugroho dengan hanya satu kaki, kemudian menahan tubuhnya yang memang pada saat lompat dan mendarat, ini tidak dalam posisi kaki yang tepat. Saya pikir ini masalah dan Danur harus menarik keluar Nugroho. Ya, ini merupakan gol perdana bagi Pierre Bio Paulin dalam kancahnya di Jarum Indonesia Super League musim ini bersama dengan Persipura Jayapura dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Persebaya Surabaya tertinggal atas Persipura Jayapura. Bahaya. Ya, kita lihat bagaimana tadi
Andik Firmansyah berusaha menyongsong bola. Ya, speedy, cepat sekali kita lihat bagaimana Andik tadi. Tapi belum begitu keras. Sebuah sundulan yang dilakukannya ke gawang Jendri Pitoy. Masih bisa dikontrol oleh Beto Goncalves. Sebuah halauan bola tadi dari Taufik. Ya, body charge tadi dari John Takbor Songkali. Masih John Takbor kali ini. Berikan bola cukup baik kepada Andi Odang. Masih Andi Odang dan masih membentur. Dan kali ini masih John Takbor Songkali. Masuknya kepada Josh Maguire. Salah pengertian antara John Takbor dengan Josh Maguire. Yang Luis Cabez. Ya, kali ini masuk dalam kotak penalti, sebuah peluang kembali. Dan nyaris. bagaimana Ian Cabez tadi masih belum menemui sasaran, sebuah penetrasi yang cukup baik. Ya, dan kita lihat bagaimana Ian Cabez lebih memilih untuk langsung melepaskan bola ke gawang. Padahal kita lihat ada Beto yang berdiri dalam atau bergerak dalam posisi yang bebas. Tapi pilihan untuk langsung melesakkan bola ke gawang ini akhirnya dilakukan oleh Ian Cabez. Walaupun pada akhirnya bola keluar meninggalkan arena permainan. Ya, tentunya tugas berat bagi Persebaya untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan kita lihat bagaimana kubu Persebaya melakukan pergantian pemain. Iya, John Takbor Songkali yang ditarik keluar digantikan oleh Arif Arianto. Sebuah perjudian yang cukup berani. Menarik John Takbor menggantikan Arif Arianto. Walaupun kita lihat penampilan dari John Takbor juga tidak terlalu mengecewakan di pertandingan malam hari ini. Sebuah strategi tampaknya memang direncanakan oleh pelatih Dan Nurwindo dengan memasukkan Arif Arianto di sisa waktu ini. 10 menit ke depan yang berat tentu saja buat Danur. Dan pilihannya menarik keluar John Takbor saya pikir sedikit pantas untuk dipertanyakan. Ya, dalam situasi yang tentunya sulit bagi Persebaya untuk bisa mengejar ketinggalan, dikeluarkannya atau ditariknya Takbor memang cukup mengundang tanda tanya, karena pemain ini masih memiliki kemampuan setidaknya untuk bisa melepaskan bola tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ya. Masih Andi Firmansyah. Supriyono kali ini. Arif Arianto yang baru saja masuk. Masih Arif Arianto kali ini. Ya. Cukup baik dia, Andi Odang. Sayang sekali. Sebuah tendangan berputar dari Andi Odang masih belum menemui sasaran dari gawang Jendri Pitoy. Saya pikir inilah peluang terbaik yang dimiliki oleh anak Persebaya Surabaya sepanjang babak kedua. Sebuah true pass dan Andi Odang menyelesaikannya dengan tidak begitu maksimal. Iya, tidak sempurna tendangan yang dilakukan oleh Andi Odang pada saat dia memutar. Kita juga melihat jaga gawang Persipura, Jendri Pitoy, tidak terlalu melakukan pergerakan, sehingga tampaknya dia memang sudah bisa membaca bahwa bola tidak akan mengarah ke gawang. Ya, kita lihat bagaimana maskot berupa boneka buaya dari para bonek yang berusaha untuk memberikan dukungan semangat pantang menyerah bagi Persebaya Surabaya yang sudah ditunjukkan minggu lalu. Dan karena apapun bisa terjadi, kita jadi ingat bagaimana ketika Persebaya ketinggalan 2-4 dari Persiwa Wamena bisa mengemas 3 gol dalam interval 9 menit. Dan itu terjadi di ujung pertandingan. Apakah
keajaiban yang sama bisa kembali terjadi di saat mereka tertinggal 0-1 ketika gol sundulan Bio Pauline membobol gawang Endra Prasetya tadi. Iya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh Armando Pribadi. Kita belum lihat untuk siapakah kartu kuning kali ini yang dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Supriyono. Ya, Ian Cabes yang mendapatkan kartu kuning dari wasit Armando Pribadi. Ya, masih ada sekitar 8 menit pertandingan di babak kedua ini, dan 8 menit ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tuan rumah Persebaya Surabaya untuk bisa mengejar ketinggalan mereka, dan ini tentunya juga akan semakin berat di saat peluang demi peluang yang diperoleh oleh para pemain Persebaya ini belum juga mampu menembus gawang Persipura. Kembali pergantian pemain dilakukan pelatih Danur Windo. Ya, Kacong masuk, sapaan akrab dari Irfan Hidayatullah. Menarik keluar Satrio Syam, satu nama muda di lini depan Persebaya. Sebuah harapan baru tentu saja diapungkan oleh Danur Windo, dan kita melihat Bio, pelahir gol pertama Persipura, meringis tadi. Ada sesuatu dengan jari tangan kiri dari Bio sepertinya. Ya, tampaknya terkilir, Bung. Kalau kita melihat dari apa yang tadi dialami oleh Bio Pauline. Nugroho Mardianto kali ini turut membantu penyerangan. Ya, kembali kali ini serangan melalui Tinus Pai bagi Persipura Jayapura. Ian Cabes, Edu Ifak Dalam, masih Edu Ifak Dalam kali ini. Ya, kita lihat 3 pemain dari Persipura Jayapura berusaha untuk menyongsong umpan dari Edu Ifak Dalam tadi, dan inilah dia Ortizan Salosa. Edu Ifak Dalam masih berada di atas misar dari gawang Endra Prasetya. Ya, cukup baik saya pikir percobaan dari sang maestro Persipura dari lini kedua. Victor Igbonevo, Emmanuel Wanggai, Tinus Pai kali ini. Errol Iba. Iya, bukan. Oh, pelanggaran tapak ya. Nugroho Mardianto, kita lihat bagaimana para penonton yang hadir di Stadion Gelora 10 November tampak lesu. Tim kesayangan mereka tertinggal sementara ini. Dan Errol Iba masih memegang bola. Masih Errol Iba. Berikan dia kepada Ortizan Salosa. Victor Igbonevo. Coba mendelay Ya, permainan dilakukan oleh para pemain gaya Persipura. delay pressure. Memainkan bola para pemain dari Persipura Jayapura. Josh Maguire, Arif Arianto. Masih Arif Arianto kita lihat.
Ervan Hidayatullah yang dituju. Kembali Arif Arianto. Percobaan Arif Arianto. Masih bisa dikuasai oleh Jendri Pitoy. Iya, tampaknya ada salah seorang pemain Persebaya yang tergeletak di lapangan. Ya, Andik. Oh, tanpa harus menunggu tim medis. Tampaknya Nugroho berinisiatif untuk menggotong rekannya keluar lapangan. Ya, satu aksi yang menurut saya cukup bagus. Kita lihat bagaimana seorang pemain menggotong rekannya Walaupun keluar sedikit lapangan. aneh. Iya. Ya, mungkin ini dimaksudkan agar cepat mendapatkan penanganan dan permainan bisa langsung dilanjutkan, karena memang Persebaya pada saat ini sangat membutuhkan gol untuk mengejar ketinggalannya tanpa harus membuang-buang waktu. Errol Iba kali ini berusaha melakukan possession football. Para pemain dari Persipura Jayapura yang terus menjaga keunggulannya. Sementara ini merupakan waktu-waktu yang sangat krusial, di mana Persebaya Surabaya memiliki rekor cukup baik dalam average goalnya di waktu-waktu terakhir ini, di mana mereka berhasil mencetak 4 gol dari 15 gol yang telah mereka cetak di menit-menit terakhir pertandingan. Ya, Wimba masuk menggantikan Andik Firmansyah. Ortizan Salosa kali ini. Oh, situasi yang berbahaya. Ya, kembali sebuah peluang. Beto Goncalves terlepas tadi kontrol bolanya. Arif Arianto. Josh Maguire. Kurang dari 1 menit waktu normal. Masih ada kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Nadia Victor Ibonevo. Arif Arianto kembali. Ervan Hidayatullah. Ya, sebuah set piece. Saya pikir ini satu kesempatan yang mesti dimaksimalkan oleh skuad Persebaya. Ya, masih ada 3 menit. Ya, Waktu injury time yang diberikan oleh wasit. Kita akan menanti apakah Persebaya mampu memanfaatkan waktu-waktu tersisa ini untuk bisa menyamakan kedudukan. ya, benar-benar situasi yang sulit buat kubu kedua tim, terutama Persebaya, tuan rumah yang dalam keadaan status tertinggal. Dan kita melihat beberapa peragaan di lapangan, termasuk ketika satu pemain Persipura harus digotong luar lapangan. Errol sepertinya. Iya. Ya, jika Persebaya sampai tidak mampu untuk mengejar ketinggalan mereka, tentunya ini merupakan satu pukulan bagi Danur Windo. Ya, kekalahan pertama di depan publik mereka sendiri. Dan juga untuk pertama kalinya setelah 5 partai mereka gagal mencetak gol. Di mana hampir setiap pertandingan mereka selalu mencetak gol, dan di partai ini mereka belum bisa juga mencetak gol, dan mereka tentunya menantikan untuk bisa mencetak gol agar bisa menyamakan kedudukan. Ya, memang sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Danur Windo di saat
para pemain inti yang dimiliki oleh Persebaya banyak yang tidak bisa tampil dalam pertandingan ini. Mereka harus menghadapi tim sekelas Persipura. Dan ini menjadikan sebuah hasil yang kurang mengenakan bagi Persebaya Surabaya akan melakukan partai away-nya menghadapi Persija Jakarta. Sementara ini Persipura juga akan melakoni partai away-nya dalam Tour de Jatim-nya. Kali ini akan menghadapi Persik Kediri di pertandingan berikutnya. Arif Arianto, detik-detik terakhir kali ini. Wimba Sutan. Kembali Arif Arianto. Ya, pelanggaran. Akankah deja vu terjadi? Sebuah kesempatan melalui tendangan bebas bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya. Iya, kita tunggu. Apakah peluang terakhir pada detik-detik akhir ini akan memberikan kegembiraan Ya. bagi kubu Persebaya Surabaya? Kita tunggu. Kita lihat masih ada kesempatan kali ini bagi Persebaya Surabaya. Josh Maguire, Taufik. Masih Taufik, kita lihat peluang kembali. Masih dalam kotak penalti terjadi perebutan. Langsung saya bola dibuang oleh Iya. Jack Comboy. Dan itulah dia sepakan terakhir dalam duel malam hari ini. Persebaya Surabaya harus takluk dari tamunya Persipura Jayapura dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora 10 November Surabaya lewat gol dari Pierre Bio Paulin.